Oke, aku mulai lagi karena tadi ketutup. Coba ya. Em, aku bentar. Kali ini tuh aku mau mau jadi bintang tamu di acara talk show-nya Kak Bahar. Itu ngompol. Ngompol itu apa sih? Ngompol itu singkatan dari ngobrol. Ngobrol. Oke, diterima aja, Kak. Halo. Ah, akhirnya. Fire- Finally, kok aneh ya itu. Iya, ya, ya, Kenapa ya, nih? ya, Bro. Kayaknya sinyal antum, Den. Ah, iya kayaknya Kayaknya sinyal sinyal... aku ya. Iya, bener banget. Antum tinggal di kota, kok sinyalnya kayak di kampung gitu. Aku lagi di Goa. Gua talo. Assalamualaikum, Kak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Antum sehat, no? Alhamdulillah sehat. Kerja pulang jam berapa tadi? Tadi pulang jam 6 pas maghrib. Oh, luar biasa. Berarti buka di mana nih? Gak puasa dulu. Lagi libur ya? Iya, lagi libur. Iya, iya. Oke, Oke, Kak. oke, thank you so much for inviting me. Oke. Kayak Terbalik actually, kayaknya deh. no. Because tadi kan saya udah mulai coba live Instagram, tapi saya Mm-mm. nggak tahu ketika nge-invite antum itu mental terus. Kayaknya emang antum karena antum udah ada yang miliki ya, jadi nggak bisa masuk gitu. Aduh, padahal aku udah bilang lah. Gak boleh ketawa. Tadi siang tuh udah ada yang peringatin. Jangan ketawa mulu nanti saat live. Iya, iya. Tapi ini kayaknya benar sih, ini kayaknya truth sih, karena antum udah ada yang Hmm. ngisi, jadi saya mau masuk itu nggak bisa sih kayak gitu. Ah, oke, oke, oke. Skip. Oke, kita udah belum mulai aja udah asik kayaknya ya, karena saya Iya. masih ngeceng-ngecengin antum ya. Oke, Oke. selamat datang kepada para penonton. Ini mereka bukan penonton bayaran kan? Enggak antum Bukan, bayar kan? bukan. Oh, Ini bukan. enggak lah, enggak lah. Aku nggak mampu bayar mereka. Oh iya. Hmm. Oke, saya opening dulu ya, Nak. Tadi udah opening sebetulnya Oke. cuma karena masih terkendala. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everyone. Dimanapun antum berada, alhamdulillah pada malam Jumat kali ini. Ini merupakan malam Jumat pertama. Oke, saya launching talk show terbaru saya sih. Ini namanya agak nyeleneh sih. Ini ngompol. Ngompol, why Iya. ngompol? Jadi yang belum Bye. tahu teman-teman yang baru gabung apa sih ngompol-ngompol itu? Kayak mungkin everyone ya has ngompol ya, udah pernah ngompol ya Pernah. in their lifetime pasti sudah pernah diakui atau tidak, yaitu kemungkinan semuanya sudah pernah. Jadi ngompol itu merupakan ya akronim ataupun ya kependekan dari ngomnya itu ngomongin, P-nya itu pengalaman, O-nya itu orang, L-nya itu lain. Ayo. Oh, Iya, singkatan. benar. Itu saya buat akronim jadi ngompol kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara di bawah. Rame banget sih Ibu ya. Iya benar-benar. Iya. Oke, jadi eh, kenapa sih saya itu ngambil tema ngompol? Karena saya percaya sebenarnya jadi setiap orang itu pasti punya pengalaman. Ya, baik itu pengalaman yang mungkin dari beda beda ranahnya, mungkin ada pengalaman soal percintaan, soal kehidupan pribadi, soal dunia kerja ataupun yang lainnya. Makanya untuk kedepannya, and Reno, you know that you are the first my, guest star. Gue salah. Aku terharu. Aku Iya, terharu. iya, iya. Ya, jadi antum pembuka dari ngompol kali ini. Kalau untuk ngompol itu sendiri sih saya diagendakan ini minimal ya, minimal sepekan sekali.
Tapi ya Amin. syukur-syukur bisa lebih lebih dari itu. Nanti ya oke, next next antum masih bisa saya undang mungkin dengan topik ataupun dengan pembahasan yang berbeda. Oke, siap. Oke. Di Jakarta kayaknya masih siang ya, terang banget gitu. Ini lampu karena kan di kamar itu atasnya langsung lampu, jadi nyorot terus gak usah pakai filter-filter lagi. Oh iya, benar benar benar. Kalau Di ya situ gelap kalau banget. di sini gua sih, saya emang hobi gelap-gelapan. Uh. Suka dunia gelap-gelap. Oke, itu mungkin untuk pengantar yang berhubungan dengan talk show kita, ya ngompol Mm-mm. itu. Oke, sekarang kita langsung aja ya, No ya. Kita sesi obrolan santai aja. Oke. Pertama, boleh antum silakan perkenalkan diri dulu. Kayak kegiatan antum Oke. apa, kesibukan apa, kayak gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. semuanya. Kayaknya kita pernah ketemu, mungkin yang udah pernah nonton, pernah ketemu juga di acara Kamil gitu kan. Aku pernah Iya. ngisi-ngisi. Nah, aku sekarang, nama aku Retno Radita Tiwi. Aku relawan di Kamil semenjak 2018. 2018, terus juga kegiatan sekarang kerja aja. Masih kerja, Kerja aja. kerja, main. Nguli lah. Ya, Alhamdulillah masih dapat nguli. Walaupun ya zaman lagi susah kayak gini kan ya, banyak yang di PHK. iya, Kita iya, harus iya. tetap bersyukur. Itu Benar, aja benar. sih dari aku. Oke, untuk antum sendiri berarti sekarang domisili di Jakarta ya, nah fokus di Jakarta, nggak kemana-mana gitu Iya, selama pandemi. Mungkin selama nggak pandemi. ya mungkin nggak ngerelawan kemana dulu, mungkin gitu. Enggak ya? Enggak, Ke Bogor enggak. juga enggak kan? Jangan, jangan buka kartu dong. Nanti ada yang screenshot dapat ke kantor nih. Oh iya. Oke. Iya, Oh iya, kalau no. misalnya Jangan lupa. Ya, gimana? jangan lupa Jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Karena nanti video ini akan saya upload ke YouTube saya. And don't forget to save this video, please. tunggu. Tapi kadang suka nggak keluar suaranya gitu loh. Ya, nggak apa kita untung-untungan aja sih. Ada apa enggak gitu. It's okay lah. Oke. Oke. Aku sih selama pandemi ini, awal-awal pandemi 3 bulan pertama itu ya merasa kayak di rumah aja, terus juga kerja tuh jadwal-jadwalan, seminggu kadang 3 kali, 2 kali, terus juga kan pernah bikin acara di Kamil, acara apa ya aku lupa, makanya Masa itulah, lupa? lupa aku, apa ya acaranya judulnya ya, makanya sering tuh tiap hari, makanya tiap hari live terus sampai mungkin ada yang bosan ngeliatnya aku lagi gitu. Bukan Itu itu ya? terus ABC itu ya? Bukan ABC ya? Ngabuburit ya? Ngamil. ngabuburit ngamil ya ngabuburit bareng Kamil ya ampun. Iya, ngamil. Ya Ngamil ya? ngabuburit Ngamil, bareng ngamil Kamil gitu. ya ngamil ngamil terus kerja udah mulai normal habis lebaran ya udah fokus kerja 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 karena kerjaan juga lagi buka sistem baru fokusin ke sistem baru. Terus pernah buka kegiatan relawan juga kan waktu bulan apa tuh ya? Yang kampung Yumalan juga. Mana? Dewi Jatim. Iya, itu Agus. kita di Aldepos. Ya, itu lagi masa pandemi juga. Iya. Sempet takut-takut juga sih buat ngumpulin anak-anak karena kan rawan Iya. juga kalau anak-anak kecil. Cuman Terus nilai tala. Iya. dan takut ada paparazi juga ya, takut Iya. terciduk oleh orang kantor. Aduh. Makanya Ya itu. ketika yang lain heboh statusnya WA-nya itu tentang relawan, antum kok sepi ya? Oh ya, jangan-jangan ada apa-apa. Iya. Aku tuh. Iya, aku juga sedih sih. Maksudnya, aduh biasa kalau misalnya lagi acara Dewi Jatim tuh rame status aku gitu kan. Ini aku harus Ya, antum. diem-diem, senyap-senyap, Iya, nggak bisa eh benar-benar. keluar. Pengen bikin orang iri gitu sama kegiatan aku, tapi nggak bisa. Iya benar. Iri dalam kebaikan gitu kan ya.
Iya jadi betul. dalam hal kebaikan gitu. Siapa tahu kan Nah, dengan dia ngeliat status aku langsung kayak kayaknya pengen ikut deh gitu. Soalnya iya, seringnya kayak gitu sih. benar, setuju, setuju, setuju. Walaupun di dunia lain ada yang bilang itu mungkin khawatir dari sisi ria, ya tapi kan kita kembali lagi ke diri kita masing-masing sih. Niat awal kita itu Mm-mm. untuk apa. Iya benar. Oke, No, nanti di pertengahan talkshow kita, Mm-mm. kita mungkin nanti ada sesi nyanyi kali ya. Aduh, kenapa nyanyi? Ya, Kenapa walaupun nggak baca? suara saya ya rombeng atau gimana lah kayak kaleng gitu. Ya, Iya. ya kita lebih ke have fun aja sih. Oke, Iya sebelum sih. masuk ke sesi asik kita nanti nyanyi, ya. Oke, Hmm. sekarang kayak antum sebenarnya sejak kapan sih No, mulai kenal dunia relawan itu? Ataupun sejak kapan sih udah mulai aktif di kegiatan sosial? Saya izin ambil air dulu bentar ya di bawah. Mana ya? Iya. Oke. No, No. Hmm. Kenapa? Nanti ini antum bisa kan ya? Eh, simpan videonya. Bisa kayaknya sih. Kalau Iya. aku mengizinkan. Tenang. Nanti bagian antum saya kena cut ya, tenang di crop, ya kan? Iya. Nah, Kan tuh tadi tahu nggak No? pertanyaannya apa? Oke, jadi gini, sebelum antum jawab ya. Iya. Jadi emang untuk ngompol Hmm. ini sebenarnya Hmm. sih nanti emang saya tuh mau coba ngisi konten di YT saya sih. YTS. YT. You know YT, YouTube. Oh, iya. YouTube. Ya YouTube. Hmm. Ya, itu. So you see. Harus konsistensi. Ya, Jangan benar-benar. awal seminggu upload Benar, terus, benar. tapi Benar, benar, benar. mau hilang kemana? Iya, benar. Dan terutama emang setelah talkshow ya itu harus ada video. Iya, harus. Jadi Ya, videonya tuh nggak berarti cuma di sini aja, kebagi-bagi ke yang lain. iya benar. It's mean that you have to save this video. Oke, aku save. Tenang, asal upahnya sama deh. Oke, tenang. Nanti langsung di TF ya. Masih sama kok rekeningnya. Oke, silakan. Antum kalau aus boleh sambil minum. Bisa Iya. cheers jauh sih. Oh ya, ini saya saffron. Ini saffron. Saya sambil promosi aja. Ini saya beli air saffron ini di MR Store. Ada yang tahu nggak MR Store di mana? Oke, nanti bisa dicek di IG-nya. MR Store itu jualan IG-nya ada di saffron mana? bagus banget. Oh, Itu ya. nanti ada dicek di searching ada ya MR Store. MS. Oke. Cari Ini aja ya sekalian kalian di endorse IG-nya. Iya betul. Aku mulai tahu relawan itu semenjak 2016. 2016 aku tahu relawan. Awalnya itu ya yang aku tahu relawan ya gitu. Kalau misalnya ada kebanjiran, ada gempa bumi, orang-orang bantuin dengan sukarelawan gitu kan. Ternyata itu nggak segitu doang, masih luas gitu, masih luas pengertiannya. Kayak kita memberikan apa yang kita punya kepada yang mereka yang nggak punya gitu. Terus sampai akhirnya pernah bareng-bareng sama teman-teman itu kayak bikin mirip lah kayak kampung ilmuwan gitu. Iya. Bikin apa tuh? namanya Pelangi Kebahagiaan. Jadi tuh Pelangi Kebahagiaan. Kenapa sih namanya Pelangi Kebahagiaan? Pelangi kan warna-warni gitu kan ya. Terus kita tuh memberikan warna dan kebahagiaan buat mereka. Intinya sih itu buat bikinnya. Karena satu kita tuh nggak konsisten, jadinya ya baru acara sekali udah gugur gitu. Oh iya. Di situ juga aku belajar banyak sih, kayak ngumpulin dana donasi tuh nggak gampang gitu kan. Nggak semua orang tuh sepemikiran sama lu, nggak sama tujuannya, sevisi atau semisi. Awalnya nyari donasi nggak kayak nyebarin pamflet aja atau nggak flyer gitu, enggak. Aku beli makanan di orang, terus ngambil untung sedikit, dan aku jualin di HI. Tahu kan CFD dulu kan masih ada CFD tuh kalau pagi Ya, di benar. HI. Aku jualan di situ. Aku pokoknya setiap minggu tuh rolling.
kita tuh ada 10 ataupun berapa orang. Nah, kita rolling. Misalnya hari ini, minggu ini gitu. Minggu ini aku, Ani, sama Etria. Nah, nanti minggu depan lagi. Tapi sih kebanyakan aku setiap minggu. Ya, jadi di situ awalnya bikin komunitas gitu, cuman ya karena nggak konsisten. Nah terus akhirnya aku ketemu sama Lilis di Ragunan. Kayaknya Lilis berpengaruh banget sih dalam dunia kerelawanan aku, karena aku kenal Kabahar pun dari koneksinya Lilis yang waktu kita relawan Palu itu loh. Nah waktu relawan Palu, dan itu kegiatan kedua aku. Iya. Galang dana sampai sendal aku copot-copot. Sama mati di tengah jalan ya, kita sembarangan banget ya, mati di tengah jalan. Iya. Iya, terus makan sayur lontong di teras Ben Hill. Oh iya, yang keponakan saya lama tuh. Gitu ya. Itu banget ya. Kejadian tidak juga. Iya benar. Nah, di situ kegiatan kedua aku untuk jadi relawan. Ya turun ke jalanan itu maksud kedua kali dicuekin, terus nggak dipeduliin, penolakan itu maksudnya aku udah rasain gitu kan. Cuman ya tetap walaupun aku udah 2 kali atau 3 kali melakukan itu, kalau misalnya ditolak tuh ataupun dianggap gak ada tuh masih tetap gak enak di hati gitu. Iya. Masih ada baper gitu ya, baper agak. Iya. Apalagi kan aku sensitif cewek. Iya benar. Ya gitu. Walaupun berulang-ulang kali ditolak ataupun maaf ya saya nggak bisa, maaf ya saya belum ada rezeki gitu, tetap aja kayak bukan rezekinya mungkin ya, kadang mikir gitu lagi. Terus akhirnya acara Dewi Tatim pertama itu Kabahar ngepost launching program Kamil ya kan. Benar. Ini untuk program terbaru itu kan? Iya. Iya. Program terbaru Dewi Tatim. Pengen ikutan nih aku gitu. Cuman aku pengen jalan sama itu masih sama yang dulu kan. Dan antum itu kan, antum belum pernah absen kan ya? No? Belum. Alhamdulillah belum pernah absen. Karena kalau kata Lilis, aku itu ibunya Dewi Tatim. Jadi kalau misalnya absen nanti kan nggak ada yang gantiin. Nggak juga, yang lain juga masih bisa. Iya. Ya. Antum kan ibunya. Saya kan kakak pertama, kakaknya kan. Terus bapaknya siapa? Ya nggak tahu, antum single parent kali. Ya Allah, amit-amit. Anaknya banyak banget, 50 orang dong. Iya, saya kakak pertama kan. Ya. Yain dulu. Daripada antum putus kan, tiba-tiba diputus live-nya. Aduh, sayang banget ini obrolan berisi kan. Iya. Saya mau nyambung dulu ya, No. Oke. Kayak tadi kan antum ngomong untuk kegiatan antum pertama mungkin di dunia kerelawanan ataupun dunia sosial itu pelangi kebahagiaan. Kalau yang saya pahami sih, setiap orang itu ketika ingin bergerak pasti mereka punya latar belakang kenapa ingin memulai gerakan tersebut. Nah, dari teman-teman pelangi kebahagiaan itu sendiri, apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya gitu? Kok mau ngebentuk komunitas ataupun gerakan demikian? Iya. Kalau misalnya diingat lagi sama sekarang, itu konsepnya hampir sama Kampung Ilmuwan ya, untuk sevisi ya. Kalau aku semisi, makanya aku gabung sama Kampung Ilmuwan untuk berbagi sama mereka yang mohon maaf udah yatim atau piatu atau orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, terus juga anak-anak yang butuh sekolah gitu kan. Gerakan awal pertama kami juga ke rumah itu panti asuhan
untuk kayak berbagi mainan, baju, Mm-mm. donasi Mm-mm. donasi ya berupa materi kayak gitu. Ya, Karena kami maksudnya kita dari teman-teman pelangi kebahagiaan pun ngerasain kayak kita bukan dari keluarga yang cukup, iya, seenggaknya kita punya sedikit rezeki untuk dibagi untuk mereka gitu sih. iya, benar-benar. Karena kan konsepnya itu kebahagiaan itu bisa menular ya, kebaikan bisa Iya menular, benar. kebahagiaan pun bisa menular. Nah, berarti untuk kegerakan antum sama teman-teman yang pelangi kebahagiaan itu masih berjalan atau enggak sih sebenarnya sampai hari ini gitu? Udah Apa enggak. udah enggak? Berarti bertahan Kita udah selama berapa lama tuh pelangi kebahagiaan teman-teman? sekitar 3 bulan aja sih. Oh, 3 bulan Eh, kegiatan tuh. jeda. Kalau Kak, Sinyal antum hilang kedengeran? kayaknya. Enggak. Ini bagus. Tapi antum dengar suara saya jelas nggak sih? Jelas banget. Oh iya, tapi kalau saya suara Mm-mm. antum kadang putus-putus gitu. Heeh. Oh, apa gara-gara di sini ada yang lagi nonton drakor ya? Oh iya, kayaknya tuh ngaruh banget ya. Iya, sinyalnya bagi-bagi nih. Iya benar-benar. Terus itu untuk antum berarti selama 3 bulan itu apa aja tuh kegiatannya? Ya, kegiatan kami baru yang itu ke rumah yatim di Atakwa di Jakarta Utara. Terus nyari donasi, terus udah bagi-bagi aja, bagi-bagi sisanya untuk bagi-bagi. Tapi itu nggak ada interaksi nggak dengan yang menerimanya gitu? Mungkin ngobrol, main bareng kayak gitu. Apa kita hanya menyalurkan aja gitu ke pengelolanya? Enggak sih, kita langsung main sama anak adik-adiknya, Ah, 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 ah. main-main sama adik-adiknya, ngobrol kayak, kok kamu bisa di sini? Eh, Mm-mm. ya mungkin awal apa sih kayak apa ya, penasaran kok kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa kamu nggak ikut sama saudara-saudara kamu gitu kan? Ngobrol Iya. gitu. Terus ada sampai ibu pantinya pun cerita, ya pernah ada malam-malam tiba-tiba ada anak kecil di depan panti, dan itu yang bikin Iya benar. kayak terenyuh. Iya. Ya, kok Kayak ada miris ya banget ya orang tua nontonnya. Ah, iya sejahat itu loh. iya iya iya. Ya. Dan dari kegiatan yang kita lakukan biasanya kita banyak itu ya ngambil hikmah lah gitu minimal. Lebih bersyukur hidup Mm. kayak gitu biasa. Kemudian untuk pelangi kebahagiaan itu sendiri kan hanya bertahan 3 bulan tuh. Sebenarnya apa sih kok nggak bertahan long lasting gitu kayak baterai? Karena udah 5.000 mAh gitu. Kok itu kenapa? Apa tuh kira-kira tuh? Mungkin ada Eh, apa Gini, kalau di sini yang sih yang aku lihat ya, yang aku pahamin karena kan emang komunitas itu sendiri aku yang mengetuai gitu kan. oh, oh ya antum kan founder gitu ya, pionir gitu. Ya, ya yang nemuin sih kita rame-rame, cuman aku kepalanya. Terus yang aku lihat di sini tuh terlalu apa ya, terlalu kayak ya udah sih, kalau lu bisa kenapa enggak lu aja yang jalan gitu. Terus atau Oh enggak iya iya ngerti. kayak kayak nggak konsisten. Kadang kita masih Iya mentingin dunia kita, padahal iya iya benar. kita udah satu visi sama misi, tapi kita nggak bisa sekonsisten untuk ya udah setiap minggu kita jualan di HI. Iya Tapi kalau bisa jangan orangnya itu lagi dong gitu. Gak bisa. iya Mereka kayak ngandel-ngandelin, ya kalau lu bisa bangun pagi ya lu aja gitu. Jangan iya iya. nunggu-nungguin. Terus. Oke ngerti ngerti. Berarti nyambung no. Berarti menurut Eno sendiri apa sih yang membuat suatu komunitas ataupun suatu pergerakan bisa bertahan gitu? Selain tadi kan disebutkan inkonsisten, kurang konsisten, mungkin dari awalnya sepisi tiba-tiba jadi beda ataupun saling ngandelin. Ada lagi nggak mungkin hal lain yang kira-kira yang bisa ngebuat komunitas kita itu jadi bubar gitu? Ya ini ego juga kan. Misalnya
Kak Bahar, misalnya ya, Kak Bahar tuh pengennya tuh YouTube tuh jalan, tapi aku tuh maunya kita tuh jalan di Instagram dulu Kak gitu. Kita beda terus kita udah ngomong, Kak, kayaknya kalau misalnya kita ngejalanin di YouTube, kita tuh perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Pandangan kita beda gitu. Pandangan kita beda, kita nggak bisa saling nerima, terus nggak bisa saling kayak, ya kan, itu kan aku kan bisa kayak aku masih nggak nerima gitu. Aku tuh pengennya perfect, tapi kabar tuh pengen apa adanya dulu gitu. Dan akhirnya kita nggak jalan gitu. Iya, benar-benar. Berarti mungkin itu lebih ke beda itu kali ya, no? Beda visi mungkin ataupun beda goal dulu. Jadi mungkin karena ada dua plan mungkin, tapi masing-masing punya ingin kayaknya mendingan yang A dulu, yang B dulu kayak gitu. Iya. Jadi masih belum bisa sefrekuensi untuk satu program gitu ya. Jadi masih nyabang-nyabang gitu kali ya. Iya. Mungkin misi sama visi mereka yang kayak tentang sosial sejalan, cuman kayak misi untuk ngembangin komunitas untuk lebih dikenal lagi nggak bareng gitu. Iya, benar. Terus kalau menurut Antum sendiri berarti untuk itu, no, misalkan kita mau mulai kegiatan sosial nih. Sedangkan kita misalkan untuk orangnya itu masih terbatas. Nah, itu apakah memungkinkan atau tidak menurut Eno gitu, pengalaman Antum? Kalau aku sih ya yang aku lihat dari Dewi Tatim yang pernah aku pegang itu memungkinkan karena kalau misalnya selama aku bisa ngehandle kayak bagian transportasi sama makanan, volunteer, adik-adik, ya masih bisa. Setidaknya jangan mengeluh, maksudnya kayak ya udah jalanin aja, enjoy. Gue harus bisa nih ke apa sih ngebahagiain adik-adik, kan gue bikin acara ini buat adik-adik, bukan buat gue instastory, buat feed Instagram, buat WA story ada apa sih kayak ih ini orang baik banget ya gini-gini, bukan kayak gitu kan. Intinya kan aku pengen ngebahagiain adik-adik gitu. Iya, benar-benar. Mungkin kita ketika ingin mulai satu kegiatan kita udah mulai bisa memandang goal kita ya, no? Oh ya, nanti kita tuh goalnya ini loh, bukan untuk ini, bukan itu, tapi kita udah punya goal tersendiri. Oke, gitu. Tapi tetap sih, maksudnya apa? Ya, gimana? Tapi tetap kalau misalnya emang kita butuh relawan, ya kita bakal nyari relawan untuk mungkin ada satu atau dua hal yang kita butuhkan, kayak misalnya ngawasin adik-adik. Kan aku juga nggak mungkin selama acara tuh ngeliatin si Adam kesini, si itu kesini gitu. Iya, benar-benar. Nah, tadi kan Antum sering nyinggung tuh istilah relawan kayak gitu. Nah, kalau untuk menurut Antum sendiri gitu, apa sih relawan itu? Siapa sih relawan itu? Atau ini kan masih umum gitu ya. Relawan itu kan setiap orang kan punya definisi lah. Nah, kalau definisi menurut Antum sendiri itu apa sih? Relawan itu apa sih? Nah, kalau menurut aku relawan itu seorang yang maksudnya dia punya jiwa sosial yang tinggi, yang gak pamrih untuk memberikan sesuatu yang dia punya untuk orang lain yang gak punya. Itu sih. Jadi intinya relawan itu lebih ke ngasih kan ya, no? Give and give gitu ya, no? Iya, give and give. Iya, dan nanti mungkin menerimanya dari sisi kebahagiaan, kepuasan kayak gitu ya. Pahala gitu, iya. Iya, kalau kita ngomongin pahala ya pahala lah gitu. Iya. Terus untuk Antum sendiri, apa sih yang buat Antum untuk dunia kerelawan itu Antum kayaknya pengen lagi gitu. Jadi ketika ada kegiatan satu baru selesai, kayaknya udah nggak sabar pengen kegiatan berikut. Apa sih yang buat Antum edik gitu? Yang ngebuat Antum kayak ketagihan banget untuk gabung ataupun untuk langsung terjun di kegiatan relawan itu sendiri? Apa sih?
Kalau aku sih motivasi dari isi acara itu. Kayak Oh iya. misalnya aku awal pertama ikut Dewi Tatim, aku suka banget sama Adam. Nah, karena aku ada Adam, ya udah aku ikut terus, maksudnya ikut terus karena aku suka sama Adam gitu. Oke, oke, Jadi aku oke. harus harus ada yang memotivasi diri aku dulu. Misalnya aku Oke, pengen bagian Adam ke Ragunan, ya udah aku bikin acara bareng-bareng ke Ragunan kayak gitu. oke. Iya. Yang pasti kan ya, mungkin itu Adam, berarti Adam itu salah satu ya motivator antum ya. Iya, Yes, ya shadow motivator. ada lagi, ada lagi. Apa tuh? Mungkin ada hal lain mungkin yang buat antum jadi ngeedik gitu, ngeedik ikut kegiatan sosial, khususnya di Kamil mungkin. Eh ini apa namanya? Dari Oh sisi ya, diri aku sendiri. Ya, nah apa tuh? dari sisi emang dari dulu aku tuh karena orang bisa ya ngasih ngasih uang dengan cuma-cuma ke orang yang nggak punya, kayak misalnya ngasih uang Iya. 100.000 sama orang asongan gitu. Aku pengen begitu, cuman kan aku maksudnya belum mampu. Oh ya, aku Iya. ngajak orang-orang buat berbuat kebaikan. Ya itu sih. Iya, iya benar-benar. Jadi alhamdulillah jadi dengan adanya kegiatan ini jadi mungkin tersalurkan ya, no? Jadi mungkin dari Mm. aim antum jadi kayak dream antum ya in the past kayak gitu. Sekarang udah mulai terrealisasi lah kayak gitu. Iya benar. Heeh. Mungkin ini pun salah satu dari mimpi antum kali ya, no? Your Iya goal, benar. your life goal kayak gitu ya kali. Kayaknya nanti Iya. saya di kehidupan berikutnya saya pengen ini gitu. Dan alhamdulillah terlaksana, mungkin mulai Mm. terlaksana dengan kegiatan sosial itu sendiri. Iya. Tinggal dreamnya, tinggal nikah aja sih. Oke ya, Iya, oke. saya doakan kayak mudah-mudahan ya, ya diberikan kelancaran, kemudahan. Antum kan udah ada ya calon, tinggal ya melangkah aja sih ke arah sana gitu. Oke, alhamdulillah. Amin. Tadi Ardi nonton loh, tahu nggak? Iya, Tadi emang Ardi, nonton. iya, Dari oh iya, tadi aku iya paksa, Ardi kamu mantau nih. nonton ya, aku nonton. Iya, hati-hati nih. Nanti kalau antum macem-macem sama Ardi langsung nih, di DM langsung, di WA langsung. Itu no, kita Iya, antum kan udah lumayan lama tuh, apa sih pengalaman yang mungkin yang dari antum, baik itu dari planet kebahagiaan sampai kegiatan di Kamil, pengalaman-pengalaman yang menurut antum itu precious banget gitu, berharga banget iya, gitu, yang makan iya. mungkin masih terngiang di antum gitu, apa sih, Hmm. mungkin bisa sharing ke kita gitu. Ya, pengalamannya banyak ya, kayak nyiapin acara, kayak uh, apa sih goalnya itu kan pengen ngebagian anak adik-adik. Apa sih yang bikin mereka bahagia, mulai dari makanannya, tempatnya, gamesnya, kakak-kakaknya. Kita kan juga perlu edukasi dulu kakak-kakaknya, kakak relawannya, kayak nanti kita bakal begini ya kak. Iya Jadi benar-benar. kakak tolong bakal ajarin adik-adik kayak gini. Jadi kita tuh di sini nggak cuman main-main aja, nggak cuman kayak give ke mereka, ngasih sesuatu ke mereka, tapi kita juga ngasih ilmu ke mereka, terus juga bikin momen sama mereka gitu. Terus ya itu, dari makanan kesukaan mereka tuh apa, mereka makanan kesukaan kakak-kakaknya juga apa, itu perlu Iya. dipikirin juga ya kan. Terus mungkin untuk nextnya aku sih lagi pengen lagi udah ngerencanain Kamil, ada dari Kamil itu main ke museum-museum di Jakarta. Cuman kan lagi masih pandemi, jadi Iya. skip mulu. Aturan kan Juni 2020 tuh udah harus berangkat. Iya. Kalau itu udah 2020 ini ya, no, sebetulnya ya, untuk Iya, museum-museum 2020 ya. udah. Mm-mm. Dan and orang tua sama sama apa tuh, sama yatim itu sering nanya ke saya, nagih gitu, kapan. Untung aku Jadi di mereka Jakarta. udah, iya bener.
Jadi mereka tuh udah antusias banget loh beneran. Jadi ketika kita ada kumpul doa bersama, buka bersama gitu, ketemu pas saya misalkan visit ke rumahnya kayak gitu, kadang nanyain kayak gitu. Dan sebetulnya sih untuk kebahagiaan mereka itu sangat sederhananya no, bisa naik Iya, bis bener. ke kota aja itu luar biasa. Udah Jadi seneng mereka iya kemarin aja pas terakhir kita ke Ragunan kan ke ya, Ragunan. pas Mm. iya itu sepanjang perjalanan saya senang banget lihat muka-muka mereka. Mungkin ada yang belum pernah naik bis sama sekali kayak gitu ya. Termasuk orang tuanya itu antusias banget. Mungkin level bahagianya mungkin melebihi anak-anak kali. Iya. Mudah-mudahan ya Ya, nextnya amin. kita bisa itu. Next year bisa pandemi udah selesai, kita rampungin Iya benar. lagi buat Iya, iya. liburan bareng mereka lagi. Plan-plan ke depan Kampung Ilmuwan tentang Adewi Tetim, Love Iya, Jompo yang maksudnya yang belum rutin banget sih kalau Love Jompo. Aku iya, iya. juga baru ikut sekali kan ya kemarin. Love Antum Jompo 2 kali apa sekali sih? kali yang Pas hujan-hujan itu hujan-hujanan. bareng sama Mahyu ya. Iya, Drama banget Korea. pas gitu. Terus pulangnya sama Kak Herul, hujan-hujanan juga. Oh iya. Sehari 2 cowok ya. Ya Allah, ya Allah jangan. Oke, kayak itu kan terlepas dari apa tuh no? Terlepas dari pengalaman yang precious, yang impression in your life. Pasti ada kan pengalaman ketika antum ngerelawan yang ya kurang mengenakan, pasti ada lah. Iya, Iya, pasti ada mungkin. Nah, kira-kira antum ada. keberatan nggak sih mungkin cerita sedikit yang kira-kira kurang mengenakan banget dari selama kegiatan ngerelawan. Jadi gini, mungkin gini no. Jadi saya nanyain biar teman-teman punya gambaran itu ternyata relawan itu nggak selalu happy loh, ada Iya yang benar. unhappy-nya juga kayak gitu. Nah, mungkin antum bisa Iya. sharing gitu. Yang kok gini sih, kok greget sih, kok pengen gitu, gimana? Pengen tacubit gitu. Iya. Kalau aku kan dibilangnya ibu dari Dewi Tatim ya kan ya. Jadi semua kayak makanan, transportasi, sarana, prasarana Dewi Tatim aku yang ngurus dan kabar yang langsung terjun ke lapangannya, gitu kan. Aku Itu tuh malah paling greget. salto di lapangan juga. Aku tuh paling greget kalau misalnya transferan kas di bank aku tuh udah nggak balance. Terus kabar masih iya udah hitung dulu gitu. Apalagi waktu yang kemarin ke Ragunan aku nggak balance berapa itu. Aduh ini nggak balance kah sampai hari H tuh masih belum balance gitu kan. Antum bingung ya, garuk-garuk gimana? Kalau misalnya uangnya kurang bisa aku tambahin. Ini uangnya lebih. Iya. Uangnya lebih. Aduh, matilah aku. Lebih kayak gini. Apa Ini yang nanti kurang? iya, nanti ini kena bisa audit nanti. Ya udah, itu sih itu. Terus sama aku tuh ini apa namanya? Masalah belanja makanan. Kalau belanja makanan kan itu aku berdua atau bertiga. Kadang aku sama Lilis atau enggak sama Eka gitu kan. Nah, kalau misalnya belanja makanan itu kadang kan udah dilisin dulu ya Kak, kita ngomongin dulu Kak kita beli ini, budgetnya segini gitu kan. Ya udah yang penting budgetnya segini gitu kan. Nah tiba-tiba udah sampai sana, jiwa ibu-ibuku tuh keluar kayak kayaknya beli ini. Jadi Udah labil gitu keluar ya, dari labil. ya. Jadi aku males banget nih kalau misalnya udah kayak belanja tapi keluar dari dulu dan aku kadang kan harus persetujuan kakak dulu kan. Kak, aku mau beli ini. Terus ya udah beli aja. Udah deh. Kayak enak banget ya. Langsung beli gitu. Itu terus sama yang kalau misalnya ngelihat adik-adik tuh aktif banget ya. Kalau misalnya adik-adik aktifnya proaktif banget dan itu nggak bisa dihandle sama kakak relawannya. Dan sampai ada yang kayak berantem gitu. Itu kan membuat kayak ya ampun kita pengen bikin dia sedih jadinya seneng.
Iya. Gini dia seneng kok dia mereka kok berantem, kok ada yang nggak nyaman sama kakak relawannya tuh, sampai Iya, pernah benar. kan kayak kita harus nolak-nolakin relawan. Iya, Ya benar-benar. itu satu nggak enaknya juga, nolak-nolakin relawan. Banyak yang mau Iya, benar. ikut tapi kuota kita nggak cukup, apalagi nolakin adik-adik itu yang lebih sering ya, maksudnya Iya, benar-benar. kita kuota kita cuma 50, maaf gitu kan, terus tiba-tiba ada yang datang dan kita Sampai nyiapin emang cuma buat 50. iya benar. Itu sering-sering banget ya, Nah ya. Kita kuota Iya, 50 tapi ya yang kita ya tapi itu berkah juga sih. Alhamdulillah ada aja gitu ya buat adik-adik kayak iya, gitu. iya, sampai yang Heeh. nonton ada yang langsung ngeluarin duit gitu. Ya Iya ini benar, kasih alhamdulillah. aja. Iya alhamdulillah banget ya. Kayaknya Hmm, kalau nggak ada dia gimana gitu ya, kayak dia nangis ya yatimnya kayaknya ya. iya, Iya. itu sih gak enaknya. Ya mungkin ngerasa kalian tuh bakal nyiapin semua itu capek gitu, tapi kalau Hmm. misalnya kalian udah ngeliat mereka main bareng terus udah kayak seneng, apalagi Hmm. kalian bawa makanan mereka makan abisin itu udah kayak ngecharge semangat lagi Iya gitu. benar benar benar. Hmm. Eh, kayak next pertanyaannya Nah ya. Hmm. Kayak bener gak sih sebenarnya? Saya ini mau nanya nih, maksudnya mau Hmm. ini statement saya nih, ini statement saya. Iya. Jadi mau secapek apapun kegiatan kita gitu, selalah apapun kegiatan kita, ya nggak peduli kita dari Senin sampai Jumat sampai Sabtu mungkin harus kerja, tapi ketika hari Ahad kita bertemu anak yatim, capek juga. Tapi bener gak sih itu bisa hilang dengan melihat orang-orang kita sayangi itu bahagia gitu? Bener gak sih? Atau antum setuju gak sih dengan statement saya ini? Betul sih. Apapun kita ngelihat orang yang kita sayang, kayak ngelihat keluarga, ngelihat teman-teman, ngelihat teman dekat, mereka tuh kayak seneng dengan kehadiran kita, dengan makanan yang kita bawa ataupun lelucon yang nggak lucu kita bawain, dan mereka ketawa pun itu kayak udah gitu. Iya, iya benar-benar. Karena emang untuk ngecas energi itu sebenarnya ya tidak tidak kalau versi saya no ya versi saya nih Hmm. tidak tidak hanya dengan istirahat tok yang cukup ya tapi juga dari faktor lain, contohnya itu betul kata antum tadi ya, kita bisa membuat orang lain smile, kita pun bisa smile-nya lebih merekah kayak gitu, dengan bisa melihat orang yang kita mungkin sayangi gitu bisa bahagia juga, kita pun ikut bahagia kayak gitu. Hmm. Jadi poin pentingnya apa sih, No? Poin penting itu. Jadi yang bisa antum ambil dari kegiatan selama ini gitu, ketika di Adewit Yatim. Antum kan dari ibunya kan, dari awal sampai terakhir pun alhamdulillah antum setia banget. Ya Alhamdulillah. karena gini, karena ya Hmm. without you, Adewit Yatim is nothing. Nothing. Gitu kan bahasanya. Hai, jangan gitu dong. Aku Nggak, bahasa terharu. bahasa ya ya itu bahasa alanya kan kayak gitu. Hmm. Nah, terus yang antum dapat apa sih, No? Kayak kayaknya ini ngena di antum gitu. Sampai antum kayaknya nggak mau ketinggalan event A Day Youth Yatim itu. Aku suka ngurus-ngurus tentang kayak gituan, jadi aku seneng. Yang ngena banget di aku tuh ngelihat uh, ada loh, misalkan ada loh orang yang lebih susah dari aku, mereka aja bisa senyum dengan cuman aku bawain makanan gitu. Iya, benar-benar. Hmm. Terus Ada lagi mungkin? meminimalisirkan kebahagiaan, menyederhanakan kebahagiaan kita. Iya, benar-benar. Kadang kita terlalu memasang standar bahagia itu terlalu tinggi, ya, No? Harus punya itu, bisa ini, Mm-mm. bisa itu. Padahal sebetulnya semakin kita menyederhanakan ya ya level Iya. kebahagiaan kita, maka semakin banyak kesempatan kita untuk bisa berbahagia. Kalau kita So are you menyerah, ya, no? ya. Are you happy now? Are you happy now? Um, Sekarang ya, tapi beberapa jam yang tadi itu enggak, masih kebawa Oh, kayak situasi kerja, kerja mungkin macetnya Jakarta gitu ya, mungkin di enggak kena macet.
Oh, lancar ya. Lancar. Mungkin lebih di dunia kerja antum kali ya. Mm-mm. Ada tekanan pressure ini, pressure itu. Tapi ini bisa itu lagi juga, apa bisa boosting, bisa ngeboost antum juga sih. Jadi nge-refresh lagi antum kan dengan sharing kayak gini, antum sharing kebahagiaan. Jadi mungkin yang antum selama ini pengen ceritakan ke orang-orang, antum sudah pengen cerita gitu. Orang itu harus tahu gitu. Nah, antum malam ini bisa cerita, mungkin bisa menambah kadar kebahagiaan antum juga kali ya. Bener Iya, gak sih, Nak? bener sih. Soalnya kan cewek itu asik cewek lagi. Wanita Iya. tuh kalau misalnya lagi sedih, lagi seneng, lagi marah, pasti dia ngomong terus kayak, iya aku habis dapat dapat pensil dari ini, pasti cuma dapat pensil doang, udah cukup bahagia gitu. Kadang, iya aku dapat roti dari misalnya orang yang dia anggap itu nggak seneng sama dia, dapat roti loh dari dia, Iya. baik banget dia hari ini gitu. Ya menceritakan hal-hal yang remeh gitu. Jadi kalau menurut aku eh, sesi ini tuh sangat apa ya, dengan aku pengen menceritakan kebahagiaan aku juga pengen menyebarkan kebaikan dan menularkan rasa ingin tahu mereka tentang dunia relawan. Iya, benar-benar benar. Seru banget ya, Nak. Asik banget. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke sisa Hmm? sesi kita, antum keberatan nggak kalau kalau nyanyi nyanyi bareng gitu? Aduh suara aku, aduh hilang. Sama, sama, sama suara saya juga malah nggak ada nih malah. Ini simpan aja sih. Enggak, tunggu. Ya, uh, aku sama kakak mungkin ikhlas apa sih memberikan suara yang dengerin loh, Iya benar. yang dengerinnya ikhlas gak ya? Uh, but it's okay because this is our life, you know. Ini dunia Iya, kita, dunia kita. iya, benar kan? Ini kan live-nya kita kan ya, no. Hmm. Syukur-syukur ya, syukur-syukur mereka nggak suka gitu. Iya, iya. Kalau Oke, suka ya dengerin, kalau nggak suka ya iya udah benar-benar. matiin. Kita nyanyi lagu gitu aja ya, galau, karena antum tadi sempat galau sore-sore, pas banget. Tapi ini galaunya nggak tahu gak. Tapi ya kita nyanyi yang melo-melo aja. Kita jangan yang Oke. religi. Oke, antum hafal Kirain nggak mau disiapin apa? lirik lagu itu, hafal nggak? Pudar dari Teh Ocha. Lagu apa? Pudar. Teh Oh, Ocha. bisa, 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 Beneran, bisa. Dulu aku beneran. waktu SD nari itu. Ih, kalau saya India narinya. Ya, bener gak? Bener, beneran serius. Bener. Iya, saya hampir langganan setiap tahun itu sama guru saya ditunjuk nari ya India. Iya. Hmm. Saya India sebenarnya juga. saya narinya jago sebenarnya, cuma sekarang karena agak jaim-jaim. Beneran loh. Nari Oh, jahat banget tuh. jangan-jangan dulu mantan itu idol. Idol, idol. Ih, idol dong. Nah, kita cek sound dulu Hmm? ya. Ini kedengeran nggak Oke, ke antum gitu? Coba dulu ya. coba bentar ya. Bentar. Kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak, nak? Kedengeran nggak? Nggak ya? Kedengeran tapi Nggak. putus-putus. Hah? Kedengeran. Nggak ya? Kedengeran tapi putus-putus. Apa kecil ya? Bentar. Kegedean Coba. malah. Oh, kok gedean beneran? Coba nanti kita nyanyi. Saya udah nyanyi, antum belum nyanyi. Kalau putus-putus. Enggak sih. Eh, enggak. Nah, tahu nggak, no? Eh, Kenapa saya tadi iya. nyari lagu ini? Pilih lagu ini kenapa Hmm? sih? Nawarin antum lagu ini? Kenapa? Saya tuh Kenapa? kenapa kena edik ya? Kena edik lagu ini pas kemarin di sekolah saya ada Ada murid, santri nyanyi nyanyi ini. dia Kenapa? lagi galau tah? Nggak tahu. Pokoknya saya udah tahu lagu ini dari lama, tapi saya Hmm. nggak pernah sesuka ini gitu. Tapi kemarin pas sebelum dia tampil saya nemenin dia latihan, kok jadi suka Hmm. gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke. Ntar ya, saya mulai dari awal lagi karena ini udah bagus mungkin.
Antum suaranya maksimal ya, jangan saya nggak antum enggak. Suaranya aneh Iya, sih. iya. Audionya jelas ya audionya. Jelas. Oke. Ayo, tangan di atas. Ku rasakan udah dalam hatiku rasa cinta juga untuk dirimu. Ku lelah semua yang ada ingin ku lepas semua. Setan dalam hati ikut bicara bagai nada aku selingkuh saja. Aku punya banyak bahagia. Mestinya kau cari pengganti diriku saja. Karena kita sudah tak saling bicara. Oh, pastikan cerita kita yang tahu hanya ada dalam ingatan hatimu. Maafkan Karena jika bukanlah untuk diri kita mungkin jadi cerita ku tahu. asik ya. Kalau di ruang karaoke sih asik nih. Iya benar. Ini ngadu suara apa? But it's okay, Iya. this is for our content. Iya. Untuk yang pertama, terus juga untuk merefreshing. Ini lanjut loh. Dikit lagi. Lanjut, oke. Pastinya kau cari diriku saja. Para kita yang tak ada dalam ingatan. Ku rasakan udah dalam hatiku Rasa cinta ada untuk semua yang ada ingin ku lepas semua dalam jawab tapi bagaimana selingkuh saja punya banyak malah lagi sepertinya bahagia. Yeay, keren our Yeay. Ini kayaknya Mungkin, karaoke Kak. pertama kita ya. Ya gini, dari kalian yang nonton mungkin ada pertanyaan tentang dunia kerelawanan, bisa kalian tanyain. Mungkin dari Kak Bahar atau aku bisa jawab. Iya. Udah, itu aja Kak, dari aku. Oke, benar. Mungkin kita sambil nunggu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya juga seputar dunia kerelawanan. Ataupun tadi kan sering dengar Kamil itu apa sih? Iya. Oke, kalau ada yang nanya aku jawab. Iya benar. Jangan lupa follow Instagramnya Kampung Ilmuwan @kampungilmuwan and follow my Instagram _ langsung aja ada di sini. Bahar Baang. And don't forget to unfollow Retno Rahayu. Ya. Follow ya biar aku jadi influencer. Biar ada yang endorse. Iya benar. Saya udah jalan loh endurance udah jalan. Oh iya. Bagi-bagi kayak satu produk. Iya lumayan. Enggak. Oke, nah sambil nunggu mungkin yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Oke, nanti kita untuk di sesi kita di akhir nanti kita ada satu lagu lagi. Ini lagunya dari Bentuk Cinta. Antum hafal lirik Bentuk Cinta? Tahu. Konon tahu mulu sih. Aku ini jujur ya, saya baru tahu ada lagu ini dari siswa juga pas kemarin lomba nyanyi, parah banget. Nyanyiin siswa juga.
ya yang bentuk cinta Mm-mm. kan itu udah lama lagu ya. Mm. Cuma saya baru tahu ada lagu sekeren itu. Tahu itu udah lama lagu yang Iya, iya, iya benar. Mungkin saya terlalu sering dengerin Qosidah ya. nggak Qosidah juga. YouTube itu. Ya Robbie Bills. Iya. Oke, no, sekarang saya Oke. lanjut lagi. Hmm? Kenapa kalau saya nanya gini, apakah setiap orang itu bisa kita katakan sebagai relawan? Versi antum. Hmm, kalau versi aku, kalau Hmm, versi aku sih iya. Eh, karena kita itu karena kan yang aku bilang tadi relawan itu yang maksudnya punya jiwa sosial yang tinggi, yang bisa ya. ngasih sesuatu yang mereka punya untuk mereka yang nggak punya gitu kan. Jadi mereka Ya, udah ya, bisa ngasih ngasih dengan secara cuma-cuma tanpa ya. apa tanpa minta dikasih atau imbalan gitu. Terus juga tanpa demi konten ya yang pasti. Terus terus mungkin Antum lagi mungkin ngomongin siapa sih? nggak ngomongin siapa-siapa. Ya, Ya, no, no. Ya, oh. skip. Terus mungkin relawan yang sering kita dengar itu uh, dalam naungan komunitas, ya kan. Tapi kalau Ya. menurut aku semua orang yang apa sih bisa berbagi tanpa harus inget, oh iya, gue kalau ngasih gini mereka inget gak ya gitu, tanpa mereka inget untuk dibalas. Kalau menurut aku ya, versi aku. Oke, keren, keren, keren. Jadi intinya everyone is volunteer. Yes. Everyone is relawan. Ya, everyone is relawan. Iya, benar-benar. Oke. Karena ya minimal sekalipun dia tidak bisa jadi relawan buat orang lain, minimal dia jadi relawan untuk dirinya sendiri gitu. Kalau saya sih kayak gitu sih. Betul. Karena kita kan orang itu seegoisnya orang, pasti dia mau berkorban buat dirinya sendiri. Iya. Iya. Terus kalau dari Anda sendiri, kenapa sih kita gitu? Kenapa sih orang gitu? Misalkan teman-teman kita di luar sana yang belum pernah terjun di dunia relawan, mereka harus nyoba terjun ke dunia relawan gitu. Kalau dari aku, biar mereka ngerasain eh, sensasinya ketika mereka tuh ngasih sesuatu sama orang itu dan diterima baik dengan mereka dan dikasih senyuman, makasih kakak, itu Kasih udah. sama-sama deh. Ya itu sensasinya itu gimana ya, nggak bisa diungkapin kayak rasanya tuh rasanya gini gini gini, nggak bisa kayak lagi review makanan. Oh iya bener. Beda banget ya. Oke. Sebelum masuk ke closing statement ya dari Antum, perubahan apa sih yang Antum rasakan mungkin dari 2016 ketika Antum belum kenal sama sekali dengan dunia kerelawanan sampai hari ini ketika Antum sudah mulai kenal dunia relawan, apa sih perubahan dalam hidup Antum yang Antum merasakan udah berubah nih, baik dari dunia kerja, dunia pergaulan Antum dengan teman di rumah, pasti kan ada perubahannya. Kalau menurut saya sih pasti ada sih. Apa sih perubahan dari Antum gitu setelah dunia relawan kemudian sudah mulai aktif berkegiatan di dunia kerelawanan juga? Kalau dari aku, mungkin dulu tuh kalau misalnya mau ikut komunitas itu harus ada temen ya. Kayak, Yeah. Lu mau ikut gua ini nggak, ikut acara ini nggak gitu. Pengennya ada temen gitu. Cuman Yeah. sekarang itu nggak, kayak misalnya aku ikut odoj, itu aku awalnya sih emang kayak gitu, terpaksa karena temen. Terus ujung-ujungnya aku di apa sih kayak ya udahlah